Berikutnya soal B6, berkas foton sinar X dengan panjang gelombang 0,275 nanometer dihamburkan oleh suatu elektron yang dalam keadaan diam. Foton tersebut terhambur dengan sudut hamburan sebesar 180 derajat dan mempunyai panjang gelombang 0,2825 nanometer. Gunakan prinsip kekekalan momentum untuk memperoleh besar perubahan momentum elektron. Oke, jadi sebelum peristiwa hamburan, sebelum foton sinar X menabrak elektron, kita bisa gambarkan keadaannya kayak begini. Ini foton dengan panjang gelombang 0,275 nanometer, kemudian ini elektron. Elektron ini momentum awalnya kita kasih nama P elektron pada keadaan inisial, keadaan awal itu sama dengan 0. Nah, setelah hamburan, setelah foton menabrak elektron, fotonnya terhambur pada sudut 180 derajat, berarti dia berbalik arah. Jadi ini elektron, elektronnya sekarang jadi punya momentum, kita kasih nama PE pada keadaan final, keadaan akhir setelah tumbukan foton dengan elektron. Fotonnya sendiri itu dihamburkan 180 derajat, jadi dia berbalik arah. Ini fotonnya. Nah, kita kasih nama panjang gelombang setelah proses hamburan sebagai lambda aksen, dan lambda aksen ini nilainya adalah 0,2825 nanometer. Nah, kalau kita gunakan konservasi momentum atau hukum kekekalan momentum, maka momentum total dari sistemnya terdiri dari foton dan elektron pada keadaan inisial atau keadaan awal itu mesti sama dengan momentum total dari sistem pada keadaan akhir atau setelah proses hamburan. Nah, maka pada keadaan awal momentum sistem itu hanya H per lambda ditambah momentum elektron, tapi karena elektronnya pada awalnya tidak bergerak, jadi ini 0. Sama dengan P sistem setelah hamburan, yaitu H per lambda aksen. H per lambda aksen adalah momentum dari foton ditambah, tapi sebelum itu jangan lupa ini kasih tanda negatif karena fotonnya berbalik arah. Jadi kalau kita asumsikan arah ke kanan ini adalah arah positif X, maka setelah hamburan foton itu menuju ke arah negatif X. Jadi kita letakkan tanda negatif di depan H per lambda aksen, ditambah dengan momentum elektron setelah proses hamburan. Nah, dari sini adik-adik bisa dapat kalau begitu momentum elektron setelah proses hamburan itu sama dengan H dikali 1 per lambda tambah 1 per lambda aksen. Nah, dari sini adik-adik bisa dapat kalau begitu perubahan momentum elektron itu sama dengan momentum elektron di keadaan akhir kurangi momentum elektron di keadaan awal, tapi yang keadaan awal ini nilainya 0, maka adik-adik dapat ini sama dengan H 1 per lambda plus 1 per lambda aksen. Lambda dan lambda aksen diketahui, lambda adalah tetapan Planck. Jadi adik-adik bisa dapat perubahan momentum yang dialami oleh elektron.